dalam bukunya yang berjudul Sarinah, Bung Karno pernah menyatakan bahwa peran perempuan itu penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pertanyaannya, apakah pernyataan Bung Karno itu masih relevan sampai hari ini? Nah, untuk itu saya menghadirkan 3 sarinah untuk menjelaskan peran mereka, yaitu pengabdian pada masyarakat dengan mengabaikan cita-cita dan mimpi dia. Siapa mereka? Kita mulai dengan tamu kita yang pertama, Henny Kristianus. Iya, Mbak Henny, saya panggil Mbak Henny aja ya. Mbak Henny, silakan duduk. Terima kasih sudah hadir di acara Kikendi. Saya dengar Anda dulu tinggal di Australia, ya, tetapi kemudian memutuskan untuk kembali ke Indonesia atau tinggal di Indonesia, tidak mau kembali lagi ke Australia karena melihat ada anak-anak jalanan. Iya, awalnya waktu saya kembali ke Indonesia Januari 2006, saya terkejut melihat begitu signifikannya penambahan anak-anak di jalanan dibandingkan 10 tahun lalu sebelum saya berangkat ke Australia, itu di tahun 96. Dan hati saya tergetar ketika melihat anak-anak bayi yang digendong oleh mama-mamahnya, yang pada akhirnya saya ketahui itu mama-mama palsu. Mama-mama palsu ya? Ya, karena itu bukan bayinya. Iya, untuk mendapatkan simpati dari semua penumpang yang berhenti di lampu merah. Tahun berapa itu? 2006, Januari 2006. Padahal Anda sebenarnya sudah tinggal di Australia. Betul, saya dan suami waktu itu belum menikah. Keluarga suami migran ke Sydney, Australia tahun 96, dan kebetulan orang tua saya juga menyekolahkan saya di Sydney, Australia. Oke, berapa lama Anda sebenarnya waktu itu sudah tinggal di Australia? 10 tahun. Di kota apa? Di kota Sydney. Oke. Dan gara-gara melihat adegan itu, hati Anda terpanggil untuk tidak kembali ke Australia, tapi ingin berbuat sesuatu bagi bangsa Indonesia melalui anak-anak jalanan ini. Ya, betul. Waktu saya di Jakarta, kebetulan saya tinggal di rumah ibu saya, dan tiba-tiba seperti ada suara hati yang mengetuk hati saya dan berkata, selamatkan generasi. Dan saya sangat terpanggil untuk menolong generasi yang ada di Indonesia supaya mereka bisa hidup lebih baik. Baik, menarik. Karena bagaimana reaksi suaminya ya, ketika sang istri nggak mau balik lagi. Ya, menarik. Anda udah tinggal lama di Australia, punya bisnis di sana, punya rumah di sana, ya. Semua kegiatan sudah mapan. Tapi Anda tinggalkan karena Anda tergerak hatinya melihat banyak anak-anak di jalanan yang waktu itu tidak mendapatkan pendidikan dan perlakuan yang wajar yang seharusnya didapatkan oleh anak-anak. Tapi boleh tahu nggak, waktu Anda memutuskan akhirnya tinggal di Jakarta atau tinggal di Indonesia, reaksi suami bagaimana? Suami bingung dan bilang, kita mau ngapain dan bagaimana dengan pekerjaan saya, bisnis saya, dan rumah kita di Australia. Karena sebagai pasangan muda tentu saja rumah itu masih mortgage, KPR istilahnya, dan masih punya tanggung jawab banyak. Dan bagaimana dengan keluarganya, karena keluarga suami saya semua tinggal di Sydney, Australia. Terus apa jawaban Anda? Saya bilang, saya yakin Tuhan memanggil saya untuk Indonesia. Tapi apakah dengan jawaban itu suami kemudian bisa memahami keinginan Anda? Kebetulan suami saya pria beriman yang takut akan Tuhan. Ya? Oh, jadi ditakut-takutin dengan cara itu? Enggak, dia tahu bahwa saya bukan wanita yang sembarangan membuat keputusan. Suami saya percaya bahwa kalau ketika saya membuat sebuah keputusan, saya sudah pikirkan matang dan sudah doakan sungguh-sungguh. Karena untuk menikah saja dia butuh tunggu 9 tahun untuk menikahi saya. Iya, iya. Lalu bagaimana dengan semua kegiatan Anda berdua di Sydney? Bisnis, rumah, dan seterusnya? Kami tinggalkan begitu saja. Tinggalkan begitu saja. Begitu saja, dan kami putuskan menjual rumah kami. Dan karena sulit menjual rumah, tidak segampang menjual
cabai tentunya, dan saya harus menjual semua aset yang ada supaya bisa terus membayar cicilan yang terus berjalan. Itu kami jual 2 mobil dan semua yang saya punya termasuk deposito yang ada di Jakarta pun habis semua. Waktu itu sudah punya anak atau belum? Sudah, saya baru melahirkan anak kembar 4,5 bulan. Lalu apa yang Anda lakukan ketika pertama kali tinggal di Indonesia? Jadi setelah suami setuju untuk kami tinggal di Indonesia, saya sempat pulang 2 hari ke Sydney untuk packing semua barang-barang kami dan pulang ke Indonesia. Kemudian dimulai dari suami tiba-tiba dapat tawaran dari beberapa gereja karena latar belakang suami juga teologi ya. Mereka meminta suami bergabung dengan gereja-gereja yang ada, tapi saya nggak mau. Saya bilang enggak lah, kalau untuk pulang ke Indonesia buka gereja, kayaknya gereja udah kebanyakan. Lebih baik kita buat sesuatu untuk Indonesia. Tiba-tiba ada satu tawaran yang cukup menarik. Seorang pengusaha di Bandung bilang sama suami, saya gaji kamu, tapi kamu kerja membantu sebuah gereja. Jadi lucu, tidak bekerja pada gereja itu, tapi digaji oleh pengusaha ini. Karena pengusaha itu berutang budi kepada gereja tersebut yang mendoakan anaknya yang kena tumor di hidung lalu sembuh. Jadi sebagai balas budinya suami saya diminta membantu gereja itu. Sementara saya sendiri tetap tinggal di rumah dan kami akhirnya harus pindah ke Bandung karena domisili gereja itu di Bandung. Lalu apa yang pertama Anda lakukan selama di Bandung untuk menolong anak-anak jalanan? Ketika kami dijemput dan tiba di Tol Pasteur, disitulah saya menangis dan begitu terjamah melihat anak-anak bayi yang digendong oleh ibu-ibu mereka. Karena waktu itu gerimis dan saya nggak bisa membayangkan anak-anak ini dikorbankan oleh ibu-ibunya demi belas kasihan. Dan kemudian kami ditempatkan di sebuah ruko di daerah Dago Bakar. Nah, setiap hari itu kami sering diganggu oleh anak-anak yang tidak sekolah. Mereka pencet bel, mereka main bola, tendang penalti, mereka lempar botol dan sebagainya di depan pintu rumah kami, dan karena ruko sangat berisik sekali. Dengan suatu hari saya berniat turun dan memarahi mereka sebetulnya. Saya ingin bilang jangan berisik, anak saya nggak bisa tidur gitu. Tapi ketika saya buka pintu, yang ada yang keluar dari mulut saya malah begini, kenapa kalian nggak sekolah? Dan mereka bilang nggak ada biaya teh. Langsung saya sangat tergerak oleh belas kasihan. Saya langsung bilang, mau nggak belajar bahasa Inggris? Sok nyok, sama teteh diajarin bahasa Inggris, waktu itu bahasa Sunda dikit. Terus mereka bilang, nyaho atuh teh, mau gitu. Sok atuh kapan? Besok katanya. Langsung besok datang 5 anak. Kemudian saya ajarin mereka bahasa Inggris mulai dari ABC, 1, 2, 3. Kemudian karena saya lihat mereka lapar, saya minta pembantu masakan makanan, nasi goreng dengan telur. Lalu besoknya lagi datang 8 anak, belajar lagi di ruang makan kami. Dan saya bilang, suruh pembantu masak lagi, capcay dengan telur. Pokoknya segala sesuatu yang dengan telur. Terus makin banyak anak datang. Makin banyak. Ini mau belajar bahasa Inggris atau makan telur? Jadi semakin banyak yang datang. Dan nggak tahu dengar dari mana ada yang mengundang saya untuk mengajar bahasa Inggris di Lembang, di sebuah lembaga penampungan narkoba dan orang gila. Nah, di situ saya juga mengajar bahasa Inggris. Banyak ada yang bekerja di situ ikut belajar, ada juga yang gila-gila ikut belajar, anak-anak yang kena orang narkoba. Orang gila akhirnya bisa bahasa Inggris. Mereka cuma liatin saya sambil senyum-senyum, terus minta salaman gitu. Iya, iya. Tapi belakangan kan setelah mulai banyak anak-anak, bahkan saya dengar sampai ribuan anak yang Anda ajar atau Anda dorong untuk pendidikan, tapi baru Anda menyadari bahwa langkah yang Anda lakukan ternyata sebenarnya tidak efektif. Iya. Kenapa begitu? Saat itu ada 1028 anak. Kami dirikan pusat-pusat bimbingan belajar dan menyediakan makanan bergizi di situ. Sebenarnya makanan itu untuk menjadi daya tarik supaya anak-anak mau datang dan belajar. Saya kasih mereka off dari kerjaan meminta-minta di jalanan, dengan subsidi saya berikan makanan gitu supaya mereka mau belajar. Dan saya dapati di bulan Maret 2008 itu ada beberapa anak yang datang on off, dan saya akhirnya menyadari mereka ternyata tidak lapar. Mereka bukan anak-anak yang kesulitan makan. Karena dibuktikan dari penghasilan rata-rata anak di jalanan itu 25.000 sampai 300.000 satu hari. Wow. Dan setiap kali mereka dapat uang, mereka habiskan untuk main PlayStation. Dan melihat hal itu saya sangat sedih sekali, dan saya melihat bahwa upaya saya mencerdaskan mereka itu sia-sia.
Yang datang pun hanya datang untuk ambil nasi bungkus atau dan sebagainya, bukan untuk datang belajar. Nah, saya putuskan untuk hentikan di Jakarta karena itu. Saya sempat sakit pendarahan hebat, kemudian setelah sembuh, saya berangkat ke Papua. 1 bulan setelah melahirkan? Iya. Anda langsung ke Papua? Langsung ke Papua. Setelah 1000 lebih anak-anak jalanan Anda urus, tanda kutip, tapi Anda merasa kecewa karena ternyata mereka bukan anak-anak yang sebenarnya membutuhkan makanan, karena mereka bisa menghasilkan uang bahkan ratusan ribu dan mereka gunakan dengan cara yang salah. Kemudian Anda kecewa, Anda berhenti. Lalu apa yang Anda lakukan? Saya mulai berpikir cara yang lebih efektif, dan saya mulai memutuskan untuk mencari anak-anak yang paling membutuhkan di Indonesia. Dan saya mulai dari Halmahera. Karena tahun 2000 ketika suami saya pernah ke Jakarta untuk liburan, dia sempat membantu anak-anak korban kerusuhan di Tobelo, Halmahera. Apa yang Anda lakukan di sana? Di sana saya mulai mensurvei anak-anak yang tidak mampu. Kebetulan saya punya kenalan yang bisa membawa saya berkeliling. Dan langsung saat itu juga kami mendirikan PAUD gratis, sekolah-sekolah PAUD gratis, dan juga feeding and learning centers di 5 desa awalnya dengan jumlah 225 anak. Lalu di Jakarta saya mengunjungi sebuah panti asuhan yang menampung semua anak dari berbagai pulau. Nah, saat itu anak-anak itu terpaksa berpuasa 3 hari karena tidak ada donatur yang memberi mereka makan. Dan saya tahu bahwa mereka punya donatur yang mendukung mereka untuk pendidikan. Nah, akhirnya saya putuskan untuk mendukung mereka juga sampai hari ini, tapi tentunya sudah banyak donaturnya sekarang. Tapi kemudian saya juga ke Jawa Tengah, di Gerobokan, ada desa yang miskin sekali di atas gunung. Saya harus naik ojek 45 menit ke atas. Ada desa PP namanya, sangat kering, sumur pun kering, semua rumah dari papan dan rata miskinnya. Mata pencahariannya cuma kayu bakar. Hutan itu punya perhutani, pemerintah. Mereka cuma bisa tanam jagung sedikit. Kemudian di kaki gunung ada desa Kaliceret, juga anak-anak dari keluarga tidak mampu. Nah, saya dirikan feeding and learning centers juga di sana. Kemudian saya sempat vakum sedikit karena melahirkan anak yang terakhir, anak laki-laki. Saya sempat sakit pendarahan hebat dan harus terhenti sejenak. 1 bulan kurang lebih. Nah, kemudian setelah sembuh, saya berangkat ke Papua. 1 bulan setelah melahirkan? Iya. Anda langsung ke Papua? Langsung ke Papua. Dan suami tidak marah? Tidak. Suami macam ikut. Apa itu? Suami menemani. Suami menemani? Ya, suami kelihatannya menemani. Hebat sekali suami Anda ini ya. Suami saya itu pria yang sangat mendukung dan mendorong saya untuk melakukan apa yang saya bisa. Tunggu. Supaya kita nggak penasaran yang mana suaminya, maka yang merasa suaminya Mbak Heni mohon berdiri. Jadi ini ya, saya dengar di Cimahi Anda pernah bertemu dengan satu anak yang mengurung dirinya selama 6 tahun. Iya, betul. Apa yang terjadi pada anak itu? Jadi ketika saya datang membawa sembako untuk masyarakat tidak mampu di Cimahi, saya tiba di sebuah rumah. Rumahnya itu jendelanya pecah-pecah semua, lantainya tanah, dan dapurnya masih dengan kayu bakar. Dan saya bertanya, Bu, anaknya mana? Ada anak yang paling kecil, anak bungsu, dan dia bilang kakaknya ada di kamar dan nggak pernah keluar kamar sudah 6 tahun. Terus saya tanya kenapa? Karena ketika adiknya masih bayi, adiknya menangis karena lapar, dan karena mereka terlalu miskin dan tidak bisa beli susu, adiknya kelaparan, dan kakaknya karena kasihan pergi mencuri di warung. Dan ketika keluar dari warung itu, yang mempunyai warung langsung teriak maling, maling, dan seketika itu juga para tukang ojek memukuli anak ini. Dan karena trauma hebat, anak ini takut ketemu orang dan tidak pernah keluar kamar selama 6 tahun. Padahal dia berjuang untuk adiknya. Iya, betul. Sekarang kegiatan Anda ini kan sudah lebih luas daripada apa yang Anda lakukan dulu.
Bahkan saya dengar bukan saja bidang pendidikan untuk anak-anak, tapi Anda pemberdayaan masyarakat yang Anda lakukan. Ya. Pemberdayaan masyarakat semacam apa yang Anda lakukan? Pemberdayaan masyarakat yang lebih intensnya di Pulau Timor, NTT, di mana kami memberi berbagai penyuluhan pertanian, peternakan, pola hidup sehat, mendidik anak, karena di sana mereka memukul anak dengan kayu di kepala. Astaga. Dan banyak kekerasan rumah tangga terjadi. Dan di situ kami juga memberikan penyuluhan kesehatan seperti harus memakai alas kaki karena ada penyakit frambusia, sejenis kusta yang masih ada di sana karena kebiasaan tidak memakai alas kaki. Dan kemudian kami membagikan bibit tanaman, sayur-sayuran, dan mengajar mereka bagaimana menanamnya. Saya mengundang orang dari Trubus Surabaya untuk melatih masyarakat membuat pestisida alami, bagaimana menanam, cara menanam bibit-bibit yang sudah kami berikan. Juga kami modali masyarakat dengan ternak. Dan karena di NTT konsumsi babi sangat tinggi, kami pakai ternak itu untuk memodali masyarakat. Dan juga kami bangunkan rumah-rumah sehat dan MCK, mengajar masyarakat bagaimana menggunakan kamar mandi daripada membuang air di hutan yang mengakibatkan banyak pemerkosaan terjadi. Jadi berbagai macam hal yang saya bisa lakukan, kami upayakan di sana. Pertanyaannya tentu dari mana uang Anda ini? Individual, teman-teman yang mendengar tentang apa yang kami kerjakan. Mereka kasih donasi? Mereka kasih donasi, ada yang rutin, ada yang tidak. Tapi sampai hari ini tidak pernah ada yang berjanji memberi sekian selama bertahun-tahun gitu, nggak ada. Ada beberapa teman dekat yang terus setia memberi, yang di Australia dan yang di Jakarta. Tentu saja keluarga saya juga berkontribusi. Jadi pakai uang pribadi? Dan uang pribadi juga tentunya. Tentu banyak orang bertanya-tanya, Anda sudah meninggalkan kehidupan mapan di Australia, harta benda Anda, bisnis Anda, dan suami tentu ya, dan Anda mau ke Indonesia untuk mengorbankan waktu Anda, ya. Kadang-kadang saya yakin juga perasaan Anda datang ke daerah-daerah, bahkan baru melahirkan 1 bulan sudah harus ke Papua dan seterusnya. Lalu apa yang Anda cari sebenarnya? Saya ingin hidup saya jadi berkat untuk orang lain, dan saya ingin Indonesia tidak lagi dikenal sebagai negara miskin. Saya mau setiap anak di Indonesia bisa sekolah dan tidak bayar tentunya, betul-betul tidak bayar. Dan saya ingin semua masyarakat di Indonesia bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri dan keluar dari kemiskinan. Lalu, apa kebahagiaan yang Anda dapatkan dari semua apa yang Anda lakukan ini? Saya tahu bahwa hidup ini cuma sementara, dan apa yang saya bisa bagi dengan orang lain itu selalu membuat saya bahagia. Bahkan semua orang yang datang ke rumah kami hampir tidak pernah tidak makan, dan semua orang pulang dengan sesuatu. Itu sudah jadi gaya hidup. Kapan saya bisa ke rumah Anda? Kapan saja, Pak Andi. Baik, apa harapan Anda untuk masa depan anak-anak Indonesia? Saya berharap semua generasi bangsa Indonesia bisa jadi generasi yang kuat, yang berintegritas, menjadi pemimpin bangsa yang mencintai rakyat dan tidak pernah lupa dari mana mereka berasal. Jadi generasi yang kuat yang akan memakmurkan bangsa Indonesia. Baik, Mbak Eni, terima kasih ya sudah mau hadir di acara Kiki dan berbagi dengan kami semua penonton di studio dan tentu saja penonton di rumah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Iya.